kemarin sempat agak terlambat itu adalah koordinasi antara layanan kesehatan kabupaten dan kota, terutama terkait dengan saling menginformasikan tentang kasus-kasus, karena kan yang kita tracing ini kan menyangkut tentang sebaran penyakit menular. Nah, sebaran penyakit menular ini kan kita tracing tidak pada wilayahnya, tapi pada titik-titik pertemuan. Nah, titik-titik pertemuan itu kan di ruang bebas, ruang terbuka, ruang publik. Nah, itu yang bisa melibatkan banyak. Nah, yang perlu kita lakukan memang ada sebuah sistem yang bisa menyatukan seluruhnya, itu bisa menjadi enak. Jadi ini wilayahnya sudah antar kabupaten kota, jadi ini harus ada sistem yang terpadu, bisa lintas itu. Jadi mungkin ada metode yang bisa dipakai. Kita juga bisa tahu apa yang terjadi di Sleman, apa yang terjadi di Bantul, harusnya kita tahu. Nah, selama ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi di Sleman, data-datanya kita nggak tahu, di Bantul nggak tahu, sehingga kemudian kita sempat, ya kemarin misalnya kita ada tiba-tiba tambahan 40 yang datang dari Sleman, padahal itu kasus yang sudah agak lama. Nah, kita kan kalau itu ada masalah kan itu terlambat kita mengatasi karena sudah lewat inkubasi. Jadi itu kita terlambat dalam melakukan tracing karena sudah lewat masa inkubasinya dan seterusnya. Maka ini yang paling penting sebenarnya ada kesatuan penanganan lintas wilayah, terutama kayak kasus Sleman, Kota, Bantul, Kartomantul di bidang kesehatan ini saya kira harus dikuatkan dan dengan cara mengintegrasikan datanya. Dengan kasus Indogrosir ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kebetulan Indogrosir itu salah satu retailer besar yang ada di Jawa Tengah Selatan, dan itu pengunjungnya tidak hanya wilayah DIY tapi memang wilayah Jawa Tengah Selatan. Kalau kita melihat kabar yang saya belum tahu kepastiannya, yang katanya selama 10 hari itu ada sekitar 15.000 transaksi. 15.000 transaksi itu kalau satu transaksi 2 orang misalnya sudah ada 30.000 orang ada di sana. Padahal pada hari ini yang diikuti masyarakat di Sleman 1.400 sekian, di kota 300 sekian, artinya masih 1.700-an. Itu masih ada begitu banyak orang yang belum terlibat di sini. Kalau melihat persoalannya, potensi jumlahnya. Nah, ini kan kalau kita semua tidak belajar dari kasus ini dan protokol corona yang kita tegakkan di setiap lembaga-lembaga layanan publik, baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan segala macam, itu nanti akan bisa terjadi seperti yang kasus yang di Indogrosir ini. Makanya saya harapkan protokol corona itu ditegakkan dengan benar dan tidak formalitas saja. Formalitas saja itu asal ada termogan yang dipakai itu seolah sudah selesai. Padahal yang kita perlukan adalah bagaimana menyusun proses trafficnya, orang datang orang pergi itu di dalam sebuah layanan publik bisa membuat mereka tidak banyak bersentuhan satu sama lain. Nah, ini yang penting yang harus kita, dan kami harapkan seluruh lembaga layanan publik baik di bidang komersial dan non komersial itu sudah mulai berpikir tentang itu semua, berpikir tentang saatnya kita sungguh-sungguh menegakkan protokol corona dengan segala risikonya, dan saya kira risiko yang kita tunjukkan itu untuk mengiman warga kita sendiri.